Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Aprilia Stingki. Saya berasal dari Prodi Gizi Universitas Sultan Syarif Qasim Riau, angkatan 19, semester 3. Baiklah, kali ini saya ingin menyajikan sebuah video modifikasi resep dan pengolahan makanan sehat. Selamat menyaksikan. Baiklah, langkah pertama yang akan kita gunakan dalam proses pemasakan ini yaitu persiapan bahan. Nah, kali ini saya ingin memperkenalkan apa saja bahan-bahan yang saya gunakan dalam proses pemasakan ini. Di sini saya menggunakan sekitar 2 cup ini yang berukuran 250 ml air hangat. Ini untuk memeras kelapa parut. Saya menggunakan santan perasan kelapa parut secara manual. Nah, kedua saya menggunakan gula palem yang sudah halus. Ini sudah saya beli secara bentuk halus seperti ini. Kemudian ini sekitar 100 gram. Kemudian saya menggunakan gula pasir putih sekitar 85 gram. Nah, di sini saya menggunakan sedikit jahe geprek. Ini berguna untuk menurunkan kadar kolesterol bagi pengonsumsi makanan yang saya buat. Nah, kemudian di sini saya menggunakan sedikit daun pandan untuk garnisnya nanti. Kemudian di sini saya menggunakan setengah sendok teh garam agar rasanya lebih gurih. Di sini saya juga menggunakan 1 lembar daun pandan. Di sini saya menggunakan pisang kepok sebanyak 5 biji berukuran sedang. Di sini saya memotong bentuk lat Japanese agar bentuknya indah saat dihidangkan, dan tingkat kematangan potongan lat Japanese ini sangat cocok untuk dibuat kolak. Kemudian ubi jalar kuning. Di sini saya menggunakan potongan lettuce. Ada 2 tujuan saya memilih potongan ini. Yang pertama, agar tingkat kematangan ubi dan pisang merata dan proses pemasakan tidak terlalu lama supaya kandungan di dalamnya tidak berkurang ataupun hilang. Kemudian tujuan yang kedua, agar saat di plating nantinya bentuknya lebih indah dan menarik. Pertama kita tuang dulu gula palem dan gula pasirnya. Kemudian kita tuang air. Kita campurkan semua bahan yang sudah kita persiapkan tadi. Kemudian kita nyalakan api. Untuk ukuran apinya kita gunakan api sedang aja. Nah, di sini setelah 5 menit kolaknya pun sudah matang. Di sini santan tidak dicampurkan secara bersamaan dengan kolak. Itulah perbedaan resep saya. Nah, untuk garamnya juga saya belum tambahkan ke dalam kolak agar kandungan dalam garamnya tidak hilang. Untuk garam cukup kita tambahkan ke dalam santannya saja. Setelah itu kita aduk-aduk. Akan menuangkan santan. Ini aman kok walaupun nggak dimasak, tapi saya memerasnya dengan air yang sudah matang. Kemudian untuk pemilihan garnisnya, saya hanya menambahkan potongan daun pandan di atasnya agar kelihatan lebih manis. Untuk kali ini perbedaan resep yang saya buat dengan resep pada umumnya, di sini saya menambahkan sedikit jahe. Nah, untuk santannya terpisah dengan bahan-bahan lainnya yang direbus seperti pisang, ubi jalar kuning, air, gula merah, gula pasir. Dan untuk garamnya juga saya mencampurkannya ke dalam santan.
Ini rasanya jauh lebih segar dibandingkan kolak pada umumnya karena ya seperti yang kita ketahui santannya masih murni, jadi rasanya itu masih segar seperti susu tapi lebih gurih dibandingkan susu menurut saya. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk rasanya gak enak atau segala macam. Nah ini saya sarankan juga untuk para penderita penyakit kolesterol untuk cara pengolahannya seperti ini, tapi dalam tanda kutip tidak mengonsumsi secara berlebihan. Karena begini ya hindari. Kan sudah saya bilang, santan itu kan protein. Dimasak, dipanaskan rusak. Tapi kalau santannya bagus, santan bagus, lemaknya bagus, ya. Dan dalam konteks tidak berlebihan nggak masalah. Ya. Rasanya gimana? Kalau kita udah biasa minum, misalnya enak. Sudah. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan tujuan saya untuk memodifikasi resep dan pengolahan makanan bersantan ini. Nah, saya bertujuan agar para penderita kolesterol dapat menikmati makanan bersantan dengan baik, aman, dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.